Shalom, selamat pagi Bapak. Salam, selamat pagi. Saya sebenarnya malu, tapi saya ingin dapat pencerahan pagi ini. Siap. Anak saya hamil di luar nikah waktu masih kuliah. Oke. Belum bisa dinikahkan karena beberapa faktor. Iya. Saya sebelumnya adalah seorang pelayan gereja, tapi karena masalah ini saya mengundurkan diri. Lalu kemudian ada tekanan dari teman pelayan dan pendeta sendiri yang bilang itu terlalu berlebihan. Karena masalah anak, tapi yang mengundurkan ibunya. Saya mohon pencerahan. Iya. Memang itu berat Ibu ya. Kalau Ibu menenangkan diri beberapa saat saja saya setuju, tapi kalau mengundurkan sama sekali saya tidak setuju juga Ibu. Menurut saya setuju dengan teman-teman pendeta majelis yang Ibu punya teman-teman pelayanan. Kalau Ibu hanya menenangkan diri ya 1-3 bulan, saya pikir cukup ya. Itu ibu orang tua yang baik juga, yang mungkin Ibu rasa tidak jadi contoh dalam hal mendidik anak. Tapi kalau menurut saya ya, jangan berlarut-larut juga Ibu ya. Karena begini, kadang-kadang bukan Ibu tidak didik. Kadang-kadang ada orang tua sudah mendidik dengan baik, tapi memang anak-anak yang mengalami kegagalan, kejatuhan dan lain sebagainya. Karena anak-anak itu biasa kalau masih usia berapa ya, 1 sampai berapa, 10 kah atau 1 sampai 12, dia masih ini apa kata orang tua saya. Tapi kalau sudah di atas itu 17 sampai 20-an itu sudah apa kata teman saya ya. Kalau sudah jatuh cinta lah apa kata pacar saya, sampai akhirnya apa kata saya, begitu tidak mau diatur lagi. Jadi menurut saya fenomena yang Ibu alami ini harusnya Ibu jangan berlarut-larut. Kalau memang kalau di organisasi gereja, contoh ya sebagai pembanding aja Ibu, di tempat saya itu, saya ingat dulu ya, aturan dulu. Saya dengar terakhir ada aturan baru, tapi saya belum cek detailnya. Intinya begini, bahwa dulu kalau memang kami misalnya pendeta, kalau anak kami bermasalah, kami diskors. Dan itu sudah terjadi banyak ya. Jadi kalau anaknya salah, anak yang jelas-jelas masih dalam bimbingan orang tua, masih terdaftar dalam kartu keluarga, nah itu kalau anaknya tiba-tiba mengalami kasus seperti yang Ibu alami, hamil atau lain sebagainya, hamil atau menghamili, maka pendetanya diskorsing. Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dengan dilihat dari beratnya kasus begitu. Tapi kenapa ada jeda waktu? Karena tidak mau berlarut-larut. Jadi saya tidak tahu gerejanya Ibu bagaimana. Kalau ada disiplin seperti itu, saya pikir bagus juga. Gerejanya juga menghormati kekudusan. Tetapi terakhir saya dengar katanya pokoknya orang tua kalau sudah didik tapi anaknya yang buat, ya apa boleh buat. Anaknya yang kena. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, ini penting buat anak-anak ya. Supaya kalian jangan main-main dengan nasihat orang tua. Alkitab bilang hormati orang tua. Kalau tidak hormat orang tua di zaman Musa itu, anak kalau kurang ajar, saudara-saudara, itu boleh lempar dengan batu kasih mati itu anak. Begitu. Ya. Anak itu boleh dirajam dengan batu, saudara-saudara, supaya dia bertobat. Ulangan 21 ayat 18. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Jadi ini bukan hanya omong saja, tapi sudah rotan dia. Tapi ini anak tetap tidak mau peduli dengan didikan hajaran yang orang tua beri. Lalu apa yang harus dilakukan? 19. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. 20. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Lalu apa yang harus diberikan kepada dia? Sanksi apa? 21. Ngeri saudara-saudara. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati.
Demikianlah harus kau hapuskan orang yang jahat itu dari tengah-tengahnya, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Ini satu data pembanding yang membuktikan bahwa memang melawan orang tua itu berbahaya sekali. Jadi karena ibu sudah bertanya, jadi tak terhindarkan, saya juga mau menasihati Anda yang posisi sebagai anak. Tolong. Mungkin Anda dengar ini lalu Anda bilang, iya Pak Pendeta, tapi betap orang tua ini gila berat. Iya toh, kan ada orang tua yang memang begitu. Tidak jadi teladan, main perempuan, selingkuh, cekem, mabok, buka baju, berkas tunjuk, dia pun tato Garuda. Aduh. Untuk sekarang Garuda, karena Pak masih 40, ya. 60 capung. Supaya Pak tahu, itu Garuda terus berubah jadi Donek. Ya, toh kan suka tuh, 30, 40 mabok, buka baju, tato naga. Naga keliling badan. Iya. Itu kulit masih kencang. Nanti sutua bukan naga, ulat bulu. Ya. Jadi, maksud saya tak usah so hebat deh. Ya, orang sutua jangan mau deka mati masih kasih tunjuk gila-gila apalah hidup sadar diri bertobat. Mau kasih tunjuk power mau hidup berapa lama, bertobat sudah. Ya, jangan kasih tunjuk jago ke apa, hidup ini sederhana, singkat, rapuh. Jadi banyak orang tua yang begitu. Isinya dia sepatu bot, dia pikir sebetul. Nah ini saya mesti kasih tahu ya, iya sepatu bot, jeans, baru ikat pinggang tuh yang kayak agak kaboy punya. Besok lihat yang begitu-begitu nah. Kalau suka penyakit itu hilang geng hilang. Ya apa boleh buat ya, tetapi buat saudara yang dengar ini, kalau bisa bertobat, nah bertobat sama-sama ya, orang tua, anak, ayo kita bertobat. Buat ibu yang tanya tadi, ayo bangkit ibu, melayani lagi, tidak ada masalah. Tuhan pasti bela. Tuhan berkati.